Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada video ini kita akan melanjutkan perkuliahan statistika di mana topik pembahasan kita adalah distribusi teoritis 2. Jadi melanjutkan pertemuan minggu lalu ya, masih seputar distribusi teoritis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep dari distribusi teoritis. Untuk outline pembelajarannya, jadi fokus kita pada pertemuan kita hari ini adalah distribusi multinomial, kemudian distribusi normal, dan yang terakhir distribusi chi kuadrat, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah chi square. Nah, langsung saja ya kita mulai ke distribusi multinomial. Jadi kemarin kan kita sudah belajar mengenai distribusi binomial. Kalau dari penggalan katanya dapat kita ketahui ya, kalau binomial itu ada B-nya. B itu berarti dua macam atau dua. Seperti itu. Jadi kalau mengingat itu cukup mudah sih sebenarnya. Kalau B itu dua, kalau multi itu kan banyak kan. Multi banyak atau bisa lebih dari dua. Seperti itu. Untuk membedakan ya antara binomial dengan multinomial. Nah, sebenarnya itu untuk binomial dan multinomial itu nanti rumusnya sama, cuma yang membedakan di sini untuk binomial itu kan kemarin sudah kita pelajari ya. Kalau hasil percobaan binomial itu hasilnya selalu dua. Kalau nggak sukses ya gagal. Atau misal kemarin ada contoh yang lampu ya. Kalau lampunya nggak rusak ya rusak seperti itu. Jadi cuma ada dua kemungkinan, dua probabilitas. Nah, kalau multinomial ini bisa lebih dari dua variabel. Mungkin bisa baik, cukup, atau kurang baik seperti itu. Atau mungkin 4 variabel, 5 variabel, dan seterusnya. Jadi tidak terbatas jumlahnya. Bisa lebih dari dua. Nah, untuk rumusnya itu sebenarnya sama dengan rumus yang kemarin mengenai distribusi binomial. Cuma di sini yang membedakan adalah jumlah parameternya. Misalkan kalau kemarin kan x1 x2, kemudian n faktorial x1 x2 probabilitas 1, probabilitas 2, selesai. Nah, kalau di sini multinomial karena hasil percobaannya itu bisa lebih dari dua, maka bisa dituliskan seperti ini. P x1 misalkan variabel x1 misalkan ini baik ya, baik, x2 cukup, x3 tidak baik, seperti itu. Misalkan seperti itu ya, kalau ada contohnya 3. Jadi untuk multinomial, untuk variabel percobaannya itu lebih dari 2. Nah, untuk probabilitas sendiri itu sama dengan kemarin, dengan cara menggunakan kombinasi ya, rumus kombinasi. Nah, di sini juga sama. Jadi menggunakan rumus kombinasi di mana nanti dijabarkan seperti ini. N faktorial dibagi x1 faktorial dikali x2 faktorial dikali x3 faktorial sampai dikalikan xk faktorial. Seperti itu. Misalkan berapa jumlah yang baik, berapa jumlah yang cukup, berapa jumlah yang tidak baik, seperti itu. Dikalikan probabilitasnya, probabilitasnya dipangkatkan jumlah x1-nya, x2-nya, dan x3-nya, seperti itu. Jadi P1 dipangkatkan x1, P2 dipangkatkan x2, hingga
PK dipangkatkan XK. Seperti itu ya untuk rumusnya. Jadi apa ya? Seragam lah dengan binomial. Cuma di sini untuk variabelnya itu tidak terbatas. Sampai apa? Sampai dia mencapai XK-nya. Sampai mencapai XK-nya. Kalau binomial kemarin kan terbatas cuma 2 kan. Kalau ini sampai mencapai nilai XK-nya. Seperti itu. Nah, langsung saja ya biar tidak bingung. Di sini untuk contohnya distribusi multinomial, ada proses pembuatan pensil dalam sebuah pabrik. Itu melibatkan banyak buruh dan dilakukan secara berulang-ulang. Pada suatu pemeriksaan terakhir, terlihat bahwa 85% produk adalah baik. Di sini kita definisikan 85% ini sebagai P baik ya, atau P1 lah. P baik itu sama dengan 0,85. 10% tidak baik tetapi masih bisa diperbaiki. Kita tuliskan sebagai P tidak baik ya, atau P2. Dan 5% itu rusak dan harus dibuang. Jadi P3 itu adalah 0,05 seperti itu. Nah, jika sebuah sampel acak dengan 20 unit, nah sampelnya adalah N-nya. N-nya sama dengan 20. Berapa peluang jumlah unit baik sebanyak 18? 18 ini adalah X1-nya. Kemudian unit yang tidak baik sebanyak 2, X2-nya. Dan unit rusak itu tidak ada. Jadi X3 sama dengan 0. Jadi seperti itu. Jadi ada nilai probabilitasnya, ada P1, P2, dan P3. Kemudian ada jumlah sampelnya, N-nya. Kemudian ada nilai X1, X2, dan X3-nya. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengimplementasian dari distribusi multinomial, langsung saja ya seperti kasus binomial kemarin, kita masukkan ke rumusnya. Yaitu langsung kita masukkan, kita substitusikan, N-nya tadi kan 20. Jadi N faktorial, 20 faktorial, dibagi X1 tadi berapa? 18 kan? 18 faktorial, dikali X2, 2 faktorial, dikali X3 faktorial, 0. Jadi 20 faktorial, dibagi 18 faktorial, 2 faktorial, 0 faktorial, seperti itu. Dikalikan probabilitas 1, dipangkatkan X1, jadi tadi probabilitas satunya berapa? 0,85, dipangkatkan X1-nya adalah 18, dikalikan probabilitas 2 adalah 10% tadi, atau bisa ditulis 0,1, dipangkatkan 2, jumlah X2-nya, dikalikan probabilitas 3, dipangkatkan X3-nya, seperti itu. Sehingga hasilnya diperoleh 0,102. Artinya apa? Jadi peluang terdapat 18 unit baik, 2 unit yang tidak baik, dan tidak ada unit rusak di antara 20 unit terpilih adalah 0,102 atau 10,2%. 10,2%. Seperti itu untuk probabilitasnya. Nah, itu tadi untuk multinomial. Jadi cukup singkat ya, karena pembahasannya itu hampir sama dengan binomial. Jadi untuk contohnya cukup saya contohkan satu aja agar video kali ini tidak terlalu panjang. Nah, topik pembahasan kita selanjutnya itu berhubungan dengan data kontinu. Jadi kan sebelumnya kita sebelum materi ini di variabel acak kan kita membahas ada variabel acak diskrit, kemudian ada variabel acak kontinu. Nah, untuk distribusi teoritis yang binomial, kemudian Poisson, hyper, geometrik, kemudian yang terakhir tadi multinomial, itu diimplementasikan pada data diskrit. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya adalah menggunakan data kontinu.
Jadi kemarin masih ingat data kontinu itu syaratnya apa? Syaratnya harus punya range-nya, rentang nilainya. Misalkan X itu nilainya antara 0 sampai 100. Jadi 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 100. Jadi itu merupakan data yang sifatnya kontinu. Nah, di sini implementasi distribusi normal dan seterusnya itu menggunakan data kontinu. Seperti itu. Nah, di sini ada definisi distribusi normal. Jadi, distribusi normal itu didefinisikan sebagai distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu. Jadi, variabelnya harus kontinu. Variabel acak kontinu X yang memiliki distribusi normal disebut variabel acak normal. Jadi, variabel acak kontinu X yang memiliki distribusi normal disebut variabel acak normal, seperti itu. Nah, untuk fungsi kepadatan probabilitas normal itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi pada saat kita membahas variabel acak kontinu, kita sempat menyinggung ya yang namanya fungsi kepadatan atau fx. Di mana di sini fx itu nilainya tergantung atau dependent terhadap dua parameter. Yang pertama adalah rata-rata, dan yang kedua adalah simpangan baku. Jadi tergantung pada dua parameter. Yang pertama min-nya, rata-ratanya, kemudian standar deviasinya, simpangan bakunya. Sehingga nilai fx itu bisa dituliskan seperti ini. Fx sama dengan ini sigma ya, seper simpangan baku standar deviasi dikalikan akar 2 rata-rata, seperti itu. Dikalikan E-nya. E kemarin itu apa? Konstanta Euler. Nilainya adalah 2,71828. Dipangkatkan setengah, dikalikan X min rata-rata dibagi simpangan baku, dipangkatkan 2 untuk X antara min tak hingga tak hingga. Jadi batas bawahnya adalah min tak hingga dan batas atasnya adalah tak hingga. Seperti itu untuk fungsi kepadatan probabilitas normal. Nah, berikut merupakan kurva. Jadi kalau kita belajar distribusi kontinu, kita nanti akan belajar mengenai kurva distribusi normalnya. Kalau di sini kita bahasanya kan distribusi normal, sehingga yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kurva normalnya atau kurva distribusi normal. Nah, ini kurva normalnya itu nilai rata-rata 1 tidak sama dengan nilai rata-rata 2. Misalkan saya punya 2x, ada x1 dan x2. Misalkan rata-ratanya x1 berada di sini, di titik ini. Kemudian rata-ratanya x2 berada di sini. Jadi seperti itu. Nah, ini x-nya ya. Sebentar. Nah, gimana kalau y-nya? Y-nya itu tergantung pada simpangan bakunya atau standar deviasinya. Misalkan karena di sini standar deviasinya sama, standar deviasi x1 sama dengan standar deviasi x2, maka tinggi kurvanya adalah sama. Seperti itu. Jadi, maaf, ini seharusnya lurus ya. Jadi nilainya adalah seperti ini. Jadi tingginya sama antara kurva 1 x1 dan kurva 2 x2. Yang membedakan rata-ratanya berbeda, sehingga untuk x2 nilainya agak bergeser ke kanan, seperti itu. Nah, gimana kalau sebaliknya? Kalau misalkan min-nya sama, rata-ratanya sama, sehingga nilai x-nya nanti itu sama antara kurva 1 dengan kurva 2. Seperti itu. Misalkan yang ini kurva 1 ya.
yang agak tinggi, yang agak rendah kurva 2, X2. Sehingga karena nilai standar deviasinya tidak sama, maka yang X1 nilainya agak tinggi, yang X2 berada di bawahnya, seperti itu. Nah, gimana kalau tidak sama semua? Tadi kan kalau sama ya, masih ada irisan di sini. Kalau tidak sama semua, ya berarti kayak gini. Jadi X-nya itu tidak sama nilainya. Maksud saya apa? Rata-ratanya itu tidak sama, nilai X-nya itu tidak sama, dan simpangan baku atau tinggi kurvanya itu juga tidak sama, sehingga kurvanya bisa jadi seperti ini. Jadi ini kurva 1 X1 dan ini kurva 2 X2. Seperti itu. Nah, di sini apa ini tadi? Standar deviasinya ya menunjukkan lebar apa ini? Dari pusatnya ke simpangannya. Seperti itu. Jadi nilai standar deviasi menunjukkan lebarnya ini, lebar kurvanya ini. Kalau standar deviasi X2 lebarnya seperti ini. Jadi agak berbeda ya. Jadi tidak hanya mempengaruhi tingginya, ternyata juga mempengaruhi lebarnya, lebar kurvanya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga kurva ini? Jadi yang pertama sudah jelas ya, kalau apa rata-rata dan standar deviasi itu mempengaruhi nilai dari distribusi kontinu ini atau distribusi normal ini, distribusi normal kontinu. Nah, itu tadi yang pertama. Kemudian titik tertinggi kurva normal itu berada pada rata-rata atau mu-nya. Jadi tadi sudah cukup jelas ya, kalau titik tertinggi itu berada di nilai pusatnya, pusat rata-rata, pusat mu satunya, mu-nya rata-ratanya. Jadi seperti ini untuk pusat apa kurvanya. Jadi didasarkan pada nilai min-nya. Seperti itu. Nah, distribusi normal itu merupakan distribusi yang sifatnya simetris. Apabila kita bagi menjadi dua, yang kiri sama dengan yang kanan luasnya. Jadi enggak apa ya, simetris lah kalau istilah matematikanya. Sama untuk ketika kita potong menjadi dua, yang kiri luasnya sama dengan yang kanan. Seperti itu. Nah, simpangan baku itu menentukan lebar kurva. Tadi sudah saya jelaskan, kalau standar deviasi sigma 1 itu menentukan luas kurvanya. Seperti itu. Oh, maksud saya bukan luas kurvanya, melainkan lebar kurvanya. Nah, selanjutnya total luas daerah di bawah kurva normal itu adalah 1. Jadi nilainya selalu 1. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Nah, ini ada karakteristik yang apa? Cukup unik. Jika jarak masing-masing X terhadap rata-rata diukur dengan simpangan baku, maka sekitar 68% itu berjarak satu simpangan baku. Jadi seperti itu. Misal kayak gini contohnya. Jadi 68% antara, misal kalau di sini min 3 sampai 3 ya. 68%-nya adalah misalkan min 1 sampai 1, sehingga nilainya adalah berapa tadi? 1 simpangan baku, seperti itu. Kalau 95% itu 2 simpangan baku, dan 99% itu 3 simpangan baku. Jadi seperti itu. Misalkan di sini apa tadi? Apa tadi? Yang 90 jarak ya, jarak masing-masing X ya. Kalau misal tadi 95% itu 2 simpangan baku. Kalau 3 jaraknya X-nya itu 3,
99% itu jaraknya adalah 3 simpangan baku. Jadi seperti itu, sifat uniknya dari distribusi normal ini. Nah, untuk rata-ratanya bisa nanti kalian pelajari sendiri. Jadi ada rata-rata distribusi normal, kemudian ada yang namanya varian distribusi normal, kemudian ada namanya fungsi distribusi kumulatif dari fungsi normal. Nah, lanjut ke distribusi normal baku atau standar. Setiap kurva normal, bentuk dan sebaran distribusinya tergantung pada nilai apa tadi? Mu-nya atau rata-ratanya dan sigma-nya, standar deviasinya. Namun, sangat tidak efisien jika harus membuat tabel distribusi yang berbeda pada setiap kurva normal dengan rata-rata dan standar deviasi yang berbeda. Hasil pengamatan yang berasal dari sembarang variabel acak normal X perlu ditransformasikan menjadi variabel acak normal Z dengan rata-ratanya itu sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Jadi dinotasikan sebagai Z-nya dengan nilai rata-ratanya itu 0, kemudian simpangan bakunya itu 1, seperti itu. Nah, Z itu merupakan bentuk baku dari setiap X, sehingga setiap persoalan dengan rata-rata dan standar deviasi yang berbeda dapat diselesaikan dengan satu tabel standar. Jadi seperti itu. Nah, syaratnya kita harus rata-ratanya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Jadi seperti itu. Untuk membuat suatu tabel standar ya, satu tabel baku yang nilainya didasarkan pada nilai Z-nya, dengan Z-nya rata-ratanya itu sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1, seperti itu. Nah, distribusi normal Z itu didefinisikan seperti ini. Jadi Z itu sama dengan nilai X-nya dikurangi rata-rata. Rata-ratanya tadi berapa? 0 ya. X dikurangi 0 dibagi sigmanya 1, seperti itu. Variabel normal baku Z itu mempunyai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Sehingga untuk rata-ratanya seperti ini. Jadi EZ-nya itu merupakan rata-rata. Kemudian standar deviasinya atau var-nya adalah Z-nya, seperti ini. Jadi nilai EZ itu sama dengan 0 dan nilai standar deviasinya atau var Z-nya itu sama dengan 1. Seperti itu. Nah, karena nilai antara X1 dan X2 itu ditransformasikan ke Z1 dan Z2, maka luas daerah antara X1 dan X2 itu nilainya sama dengan luas daerah antara Z1 dan Z2. Seperti itu. Jadi kan karena kita assign dari X1 ke Z1, kemudian X2 ke Z2 dengan mendefinisikan simpangan bakunya itu sama dengan 1. Jadi kita definisikan simpangan bakunya sama dengan 1 dan rata-ratanya itu sama dengan 0. Sehingga artinya titik puncaknya ada di X sama dengan 0. Jadi seperti itu ya untuk ilustrasinya. Sehingga untuk persamaannya itu PX1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2 sama dengan PZ1 kurang dari sama dengan Z dan kurang dari sama dengan Z2, seperti itu. Sehingga luas daerah X1 dan X2 itu sama dengan Z1 dan Z2. Karena kita hanya mentransformasikan dari nilainya yang awalnya dia punya mu-nya atau punya rata-ratanya ditransformasikan ke 0, kemudian yang sigmanya juga ditransformasikan ke 1, sehingga luasnya nanti sama saja.
seperti itu. Nah, untuk tabel distribusi normal baku Z ini ada tabelnya sendiri. Tadi syaratnya kan kalau misal bentuk bakunya itu nilai X-nya itu harus 0. Sehingga nanti nilai X-nya itu harus 0, Z-nya. Kemudian nanti simpangannya seperti ini. Ada 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, gimana sih kalau misal penyelesaian suatu distribusi normal itu? Misalkan nih ada contoh distribusi normal untuk P Z di mana nilai Z itu antara 0 sampai 1,2. Sehingga dalam tabel normal, perpotongan antara baris 1,2 dengan kolom 0,0 adalah 0,3849 seperti itu. Nah, karena kan di sini X-nya itu kan simpangan apa? Oh, kok simpangan? Rata-ratanya atau nilai X-nya itu kan sama dengan 0. Nilai puncaknya. Sehingga kita bacanya seperti ini. Jadi untuk yang sebelah sini itu bacanya 0. Untuk apa tadi? Mu-nya, rata-ratanya. Kemudian yang di sini itu simpangannya. Tadi kan soalnya kan apa? 1,2 ya. Jadi 1,2 dengan 0 hasilnya 0,3849 seperti itu. Itu kalau misal kita pakai tabel ya, cukup mudah ya. Kalau misal nggak pakai tabel ya nanti pakai rumus yang sebelumnya itu. Rumus yang tadi mencari fungsi fx ya. Seperti itu. Itu untuk contoh distribusi yang normal. Yang pertama, contoh pertama. Kemudian bagaimana selanjutnya, contoh keduanya. Misalkan saya punya nilai Z-nya itu lebih dari sama dengan 1,54. Jadi kalau digambarkan di kurva, itu batas bawahnya adalah 1,54. Sehingga nilainya itu bisa didefinisikan sebagai berikut. PZ0. Jadi PZ0 itu merupakan area di kanan Z. Di kanan ini nilai Z-nya atau nilai X-nya. Atau kalau misal diarsir mulai dari sini hingga ke sini. Seperti itu. Sehingga yang kita butuhkan itu cuma area, luas area setelah 1,54. Sehingga rumusnya PZ lebih dari 0 dikurangi luas area yang ini. Seperti itu. Jadi luas keseluruhan dari 0 sampai batas akhirnya, batas atasnya dikurangi apa? Luas daerah sebelum 1,54 seperti itu. Jadi nilai rentangnya Z-nya itu adalah 0 sampai 1,54 seperti itu. Nah, hasilnya PZ lebih dari sama dengan 0. Itu karena luas daerahnya, daerah kurva itu kan sama dengan 1. Ketika dibagi 2, otomatis kan sama rata kan. Yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga nilainya adalah 0,5. Dikurangi P0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1,54. Kita lihat di tabelnya. Di tabel tadi 0 sampai 1,54. Jadi 0 sampai 1,54. Misalkan di sini ya 0,4332. Seperti itu. Di sini didefinisikan sebagai 0,4382. Nah, ini nilainya. Jadi 0,5 dikurangi 0,4382 sehingga dihasilkan 0,0618. Jadi luas daerahnya itu adalah 0,618. Seperti itu. Nah, gimana kalau yang diarsir seperti ini? Jadi mulai dari min 0,86 ke kanan. Jadi yang tidak termasuk adalah di sini, yang termasuk adalah di sini.
Sehingga kita definisikan PZ 0-nya, PZ lebih dari sama dengan 0. Jadi luas daerah yang di sini itu kan 0,5. Ditambahkan P0Z, oh ini maaf, seharusnya 0,86. Min 0,86. Seperti itu. Kita coba lihat di garis kurvanya ya. Di tabel distribusi normal Z tadi 0 sampai 0,86, jadi 0,2881 tadi. Antara 0,2881 hingga 0,3159. Hasilnya adalah 0,3051 seperti itu. Sehingga luas daerahnya adalah 0,3051 ditambah 0,5, hasilnya 0,8051. Seperti itu. Nah, gimana kalau gambarnya seperti ini? Jadi yang diambil itu luasnya antara 0,43 sampai 1,12. Sehingga gimana? Sehingga rumusnya adalah P 0 sampai 1,12 jadi 0 sampai 1,12 daerah sini yang diarsir dikurangi 0 sampai 0,43, jadi daerah ini. Jadi ini luas daerahnya ini dikurangi luas daerah ini. Sehingga kalau kita lihat di tabel distribusinya, untuk 1,12, 0 sampai 1,12 adalah 0,3686 dan 0 sampai 0,43 adalah 0,1664 seperti itu. Sehingga menghasilkan nilai 0,20. Jadi luas daerahnya adalah 0,20. Nah, gimana kalau seperti ini? Jadi mulai sebelah kiri hingga mencapai 0 dan batas atasnya adalah 0,77. Sehingga luas daerah yang sebelum 0 kita definisikan sebagai setengahnya atau 0,5 ditambahkan luas daerah ini. Jadi langsung saja rentangnya adalah 0 sampai 0,77. Sehingga nilainya 0,2794. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya 0,7794. Jadi seperti itu ya untuk contoh penghitungan distribusi normal. Jadi dengan menggunakan apa tadi? Tabel bentuk bakunya, tabel distribusi normal Z. Jadi seperti itu. Nah, lanjut lagi ke pembahasan kita yang terakhir adalah distribusi chi kuadrat atau chi square. Nah, distribusi chi kuadrat ini berguna untuk pengujian hipotesis tentang varian. Distribusi chi kuadrat itu juga digunakan untuk uji ketepatan penerapan suatu fungsi bila digunakan suatu data empiris atau hasil observasi. Distribusi chi kuadrat ini dapat menentukan apakah distribusi pendugaan berdasarkan sampel itu mendekati distribusi teoritis. Seperti itu untuk fungsinya. Nah, untuk fungsi distribusi chi kuadrat ini didefinisikan dengan X kuadrat, di mana nilainya adalah penjumlahan XI dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi dikuadratkan. Dilakukan operasi summation atau penjumlahan, di mana nilai batas bawahnya adalah I sama dengan 1 hingga mencapai I sama dengan N seperti ini. Nah, untuk kurva chi kuadrat contohnya seperti ini sih. Jadi contohnya apa ya? Kalau normal kan luas kiri sama dengan luas kanan kan. Jadi kalau chi kuadrat itu nggak tentu, bisa jadi yang luas kiri itu lebih besar daripada luas kanan. Sehingga makin kecil V-nya atau derajat kebebasannya, maka kurva makin condong ke kanan. Makin besar V, bentuk kurva makin mendekati bentuk fungsi normal seperti itu.
Jadi kalau misal V-nya kecil, itu kurvanya seperti ini. Kalau V-nya besar, itu mendekati normal. Seperti ini. Nah, Chi kuadrat itu merupakan fungsi kontinu dan nilainya tidak pernah negatif. Harus lebih dari 0 nilainya. Tidak boleh negatif. Jadi seperti itu. Nah, untuk rata-rata Chi kuadrat dengan derajat kebebasan V itu sama dengan V nilainya. Jadi rata-rata atau EXV kuadrat itu nilainya sama dengan V. Kalau variannya atau standar deviasinya itu adalah 2V. Seperti itu. Nah, untuk V lebih dari 100, maka distribusi Chi kuadrat itu mendekati distribusi normal. Jadi ketika V-nya itu lebih dari 100, itu mendekati distribusi normal. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini apa tadi? Rata-rata ya. Kemudian ini adalah simbangan bakunya seperti ini. Kalau misal case-nya itu V-nya itu lebih dari 100. Sehingga variabel Z sebagai variabel normal baku itu dapat diperoleh dengan rumusnya seperti ini. Z sama dengan akar 2X kuadrat atau 2V min 1. Seperti itu. Jadi nilainya X kuadrat bisa ditulis seperti ini, 2V min 1. Nah, berikut merupakan tabel Chi kuadratnya. Jadi kalau di Chi kuadrat itu kita mengenal ada V-nya. Apa tadi V? Derajat kebebasan. Kemudian ada alfanya. Nilainya itu biasanya dalam bentuk persen. Misalkan V-nya 1, alfanya 90%, maka hasilnya 0,01. Kalau V-nya 1, alfanya 0,5 atau 50%, itu hasilnya 0,45. Seperti itu. Jadi untuk perhitungannya dibuat menurut derajat kebebasan V. Nah, nilainya itu memuat nilai X kuadrat, jadi bukan nilai probabilitas. Nah, ini contohnya untuk alfanya 10%. Seperti ini kurvanya. Jadi V-nya itu sama dengan 10. Terus kurva alfanya itu sama dengan 90%. Maka luas daerah kurva Chi kuadrat berdasarkan tabel terletak di sebelah kanan titik di mana X kuadrat itu sama dengan 16 seperti itu. Jadi yang dicari itu adalah yang nilainya lebih dari 16. Jadi di sini. Sehingga nanti hasilnya adalah 0,1. Seperti itu. Nah, contoh lain ya untuk distribusi Chi kuadrat. Misalkan ada berapa ini? Alfanya ini 50% ya. Oh, ini masih salah. Seharusnya alfanya di sini 50%. Kemudian V-nya tetap kayaknya ini. V-nya tetap, kemudian titik X kuadrat itu sama dengan 4,87. Di mana PX kuadrat lebih dari sama dengan 4,87 itu sama dengan 0,9 PX kuadrat lebih dari sama dengan 9,34 sama dengan 0,5 PX kuadrat lebih dari 18,3. Sehingga yang diambil itu adalah yang terakhirnya. Jadi seperti ini. Sehingga menghasilkan nilai 0,05. Seperti itu untuk contoh distribusi Chi kuadrat. Nah, nanti kita langsung coba aja ya di Python-nya bagaimana sih kita mengaplikasikan distribusi apa yang pertama tadi multinomial ya, multinomial yang mirip dengan binomial, cuma untuk datanya yang lebih dari 2. Kemudian kita tadi sudah mengenal istilahnya distribusi normal untuk data yang
untuk data atau variabel yang sifatnya kontinu. Kemudian yang terakhir tadi ada J square atau Chi kuadrat. Jadi seperti itu. Nah, mungkin untuk sesi teori sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut ke sesi prakteknya dengan menggunakan Jupyter Notebook. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup untuk video kali ini. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.